Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renatin Ramadan dengan NPM 2478329 dari kelas TKL 3A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya untuk routing pada router, lalu cara penggunaannya, lalu kita buat topologinya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu routing. Nah, jadi routing itu kayak kita itu bisa mengirimkan paket misal dari PC satu ke PC lainnya itu menggunakan router. Jadi dari si PC itu sesuai IP address-nya, lalu dia ingin mengirimkan ke PC 2, itu akan melewati router dulu. Jadi si router ini, misal si PC 1 itu pengen ke PC 2, lalu si PC 1 ini nanya dulu nih ke router 1, router mana sih IP address-nya untuk PC 2 ini. Nah, jadi si router ini akan mencari dan menyesuaikan IP address yang telah dibuat, lalu dari router itu akan mengirimkan pesan itu dan tersampaikan ke PC 2 seperti itu. Jadi mulai saja kita praktik dulu. Dan di sini saya akan ada untuk melihat tutorial juga yang telah diberikan di pertemuan ke-13 ini. Nah, di sini saya akan langsung buat saja. Pertama, kita buat dulu router 1. Oke. Kemudian kita bikin PC-nya 1, 2. Oke. Kemudian kita langsung saja sambungkan dari PC ke router, dari PC ke router. Oke, ini sudah tersambung. Nah, gimana terus kita akan membuat IP address-nya dulu. Nah, di sini itu IP address-nya adalah 192.168.1.10. Kemudian oke. Nah, di sini itu kita untuk gateway-nya atau untuk si IP address dari routernya. Jadi router itu 192.168.1.1. Oke, sudah. Kemudian lalu di PC kedua kita akan langsung kita bikin 192.168.2.10. Di sini subnetnya. Lalu kemudian kita buatkan IP address untuk si router 192.168.1.2 seperti ini. Oke. Kita berteks dulu di sini. Di sini tuh 192.168.1.1. Kemudian di sini itu 192.168.1.2. Oke. Sudah. Nah, di sini saya akan sekali melihat untuk tutorialnya. Oh, di sini sepertinya kita ke 2.1 saja. Nah, di sini juga berarti 2.1. Oke, sekarang kita ke router. Lalu CLI, kemudian no, kita enable lalu connect. Oke. Sekarang kita sambung. Ini kita perlu no shutdown terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita no shutdown. No shutdown. Oh, kita int dulu, int fa 0 0. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di sini 0 0. Kemudian kita no shutdown. Nah, sudah. Nah, ini sudah hijau. Kemudian IP address 192.168.1.1.255.255. Nah, lalu kita pasang IP address-nya
1.1, lalu kita masukkan subnet 255.255.255.0. 255.0. Oke, FA0 sudah. Sekarang FA01 yang mengarah ke PC 2. Jadi, interface FA01 no shutdown. Nah, kita buat klik int FA01. Kita no shutdown kan, biar dia menyala. Nah, sudah. Kemudian kita langsung buatkan IP address-nya. Itu 92.168.2.1 untuk si PC 2 nya 255.255.255.0. Kemudian Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kedua PC ini harusnya bisa saling komunikasi. Jadi kita coba ya. Nah, kita coba dulu. Harusnya file dulu, lalu dia akan sukses. Oke. Dari sini, nah, komunikasi antar komputer yang beda network ini sekali lagi disebut routing. Sebenarnya gimana sih? Maka dia akan Oke, jadi dalam hal ini berarti jadi satu. Nah, di sini disebut router 0. Router 0, kamu tahu nggak 192.168.2.10? Nah, ketika router 0 ini menerima pertanyaan tersebut, router 0 akan melihat namanya tabel routing. Oke, tabel routing itu cara ngeceknya do show IP route. Oke, kita lihat untuk IP route. Nah, ini bisa lihat kita flash Ethernet itu dia terhubung connected, lalu connected, kemudian di sini ada 01 itu juga connected. Nah, di sini ada tabel routing. Tabel routingnya router 0, dia mengetahui bahwa network 192.168.1.0/24 itu ada di FA00. Kemudian 192.168.2.0/24 itu ada di FA01. Ini berarti bisa menghubungi. Dalam hal ini akan diteruskan adalah 10, itulah cara paham lanjutnya 182 bahwa destinasinya beda network. Maka PC1 akan tanya ke router. Router, kamu tahu nggak? Itu. Nah, PC2-nya sekarang membalas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Nah, di sini kan kenapa bisa ke PC2 ini? Karena dari router ini yang subnet untuk IP address-nya 192.168.1.10 itu kan dia akan mengarah ke sini yang 2.1 nih. Nah, dia bakalan mengirimkan dulu ke router ini. Router dia nanya ke router ada nggak sih IP address dengan 192.168.2.1, lalu akan dicek kemudian dicek sini. Nah, kemudian akan oh ada nih, dan pesan itu akan terkirim ke PC 2 ini gitu. Router. Jadi 24 ini ke di IP address. Oke, kita lanjut. Saja ini router 1. Ini saya nggak perlu, ini saya nggak perlu. Kemudian kabel dari router ke PC2 juga saya hapus dulu. Di sini Oke, kita ke sini, kita hapuskan dulu. Kemudian kebut udah, ini kita gunakan ke sini. kita nanti akan menambahkan satu router lagi. Nah, seperti ini. Untuk nama routernya mungkin saya ganti dulu. Jadi anggap saja ini router 1, ini router 2. Kemudian kita hubungkan dari router 1 ke router 2 dan dari router 2 ke PC 2. Seperti ini. Kemudian kita hubungkan dari
router 1 ke router 2, dan dari router 2 ke PC 2. Seperti ini. Untuk IP addressing-nya nanti kita akan ganti ya. Jadi di PC 2 tetap deh. Yang ini tetap 2.10. Yang ini juga tetap 1.10. Ini tetap seperti ini. Nah, kemudian interface yang antar router ini kita juga perlu konfigurasikan IP address. Misal di sini 10.10.10.1/24 pada video kali ini. Jadi sekarang kita Oke, di sini kita bisa lihat bahwa FA00 IP-nya sudah benar ya, 1.1. Kita cek dulu IP-nya ya. Akan kita bahas di video berikutnya. Jadi sekarang kita siapkan topologinya terlebih dahulu. Kita mulai dari router 1. Kita cek dulu IP-nya ya. Do show IP interface brief. Oke, kita cek dulu. Do show IP interface brief. Nah, di sini terlihat untuk IP-nya dia sudah terhubung. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa FA00 IP-nya sudah benar ya, 1.1. Tapi yang FA01 kita pengennya IP-nya adalah 10.10.1. Jadi kita ganti interface FA01. Di sini kita nggak perlu no shutdown lagi karena sudah up. Adapun di sini masih merah, itu karena di F. Itu karena di router 2 belum no shutdown. Tapi di router 1 itu sudah no shutdown, terbukti dengan FA01 itu sudah up. Jadi di sini langsung aja kita timpa IP-nya. IP address 10.10.1.255.255.255.0. Kita masukin volume 255.0. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi IP di router 2. Ini belum dikonfigurasi apapun ya, jadi kita konfigurasi dari awal. No, enable, conft. Kita config IP FA00 dulu. Jadi interface FA00. Kemudian di sini Oke, kita langsung enter FA00. Kemudian kita no shutdown. Biar dia bisa berjalan. no shutdown. Kita config IP-nya yaitu 10.10.2 ya. Jadi IP address 10.10.2.255.255.255.0. Kemudian yang FA01 ini IP-nya adalah 2.1. Jadi interface FA01 no shutdown IP address 192.168.2.1 Kita no shutdown. Lalu langsung aja kita untuk address-nya. Satu sembilan dua titik 168 titik 2.1 255.255.255.0. Oke, kita sudah selesai di sini. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Kita konfigurasi 2. Selanjutnya pada video kali ini dulu IP-nya pastikan benar ya. Di PC1 bisa nggak sih gimana agar PC1 dan PC2 itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk saat ini mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya bisa nggak sih PC1 dan PC2 komunikasi? Untuk itu kita akan coba. Di sini kita ping ya. Kita ping ke PC2. 2.10. Perhatikan di sini ada peringatan destination host untraceable. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih adalah 192.168.1.10. Destinasinya adalah 192.168.2.10. Nah, ketika PC1 ingin ping ke PC2 seperti ini, otomatis PC1 akan tanya ke gateway, lihat tabel routing. Do show IP route.
Perhatikan di sini bahwa di router 1 tidak punya routing ke 2.10. 0/1. Tuliskan tabel routing di router 1. Saat ini di router 11.24. Yang 10.0 itu ada di FA01. Kemudian yang 1.0 itu ada di FA00. Nah, kalau teman-teman ingat bahwa C ternyata jika PC2 mencoba 2.10 akan dari topologi. Yang pertama 00, lihat bahwa router C lagi 192.168.2.0/24 ada di FA01. Kita cek do show IP route. Kita cek dulu apakah sama. Do show IP route. Oke, benar ya. Sini untuk 10.10.024-nya, lalu ada untuk 10.10.232. Nah, perhatikan di sini bahwa benar ya, router 2 hanya punya 10.0/24 dan 2.0/24. Router 2 nggak tahu 1.10 itu ada di mana. Nah, maka dari itu kita perlu konfigurasikan yang namanya static network. Kasih tahu nih ke router 2 itu dia perlu tahu networknya PC1. Maka kita akan ngasih tahu router 2. Oke, lanjut 2 ya. Jadi cara kerjanya ini di router-router ini akan saling memberitahu network-network yang ada di PC. Misal di PC1 ini kan udah tahu nih untuk networknya. Nah, di PC2 ini akan diberitahu juga, di router 2 ini akan diberitahukan juga untuk network dari si PC1 ini. Nah, lalu akan diberikan ke PC2-nya ini. Jadi, kedua router ini harus saling tahu network dari si pengerima ini. Berarti dari router 1. Jadi dari router 1 pengen kemana? Dalam hal ini dari router 1 kan pengen ke networknya PC2 ya. Berarti IP route 192.168.2.0 255.255.255.0. Jadi ini network tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah networknya PC2 2.0. Kemudian ini subnet masknya. Jadi 255.255.255.0. Selanjutnya kita harus konfigurasi next hop atau gateway. Jadi dari router 1 itu kalau mau ke sini itu kan pasti lewat router 2 ya. Nah, maka dari itu nanti gateway bagi router 1 kalau mau ke PC2 itu adalah IP-nya router 2, yaitu kita memberitahu router 1 bahwa kalau mau ke 192.168.2.0/24 nanti silahkan tanya ke 10.10.2. Atau nanti silahkan lewat ke 10.10.2. Di mana 10.10.2 itu adalah IP dari router 2. Oke, ini kita enter. Oh, maaf. Kita enter ya, seperti ini. Kemudian kita coba cek do show IP route. Perhatikan di sini bahwa sekarang kita punya S. Ke 2.0/24, gateway-nya adalah 10.10.2. S di sini adalah. Nah, di sini jadi kalau kita ingin mengirimkan ke sini itu kita harus dari sini juga untuk dari sini nih dia akan memberitahukan kita mau ke sini di router 1 dia akan memberikan ke sini kamu tanya aja ke router 2 ini nanti di pengiriman akan tanya ke router 2 dan akan dicarikan network yang ingin dikirim ke isi 2 ini. Static. Ini ambil IP route 192. Oke, sekarang di ini kita exit dulu lalu IP route
2.168.1.0, 255, 255, 255.255.0, kemudian kita lanjut lagi ke satu untuk penghubungan ke router 255.0. Jadi tujuannya adalah networknya si PC 1. Kemudian gateway-nya dari router 2 kalau mau ke PC 1, berarti gateway-nya adalah 10.10.1, yaitu IP dari router 1. Jadi di sini 10.10.10.1. Sekarang kita bisa cek do show IP route. Perhatikan di sini bahwa kita juga sudah punya S, artinya adalah static. Kalau mau menuju 1.0/24, silakan lewat ke 10.10.1. Nah, sampai saat ini harusnya PC 1 dan PC 2 itu bisa saling komunikasi. PC ternyata router 1 akan dilempar ke router 2. Oke, kita cek dulu. Harusnya dari sini ke sini tuh sukses. Pilot dulu dan untuk kedua kalinya dia akan sukses. Oke, kita coba. Oh ya, nah dia akan sukses karena dia akan 2 kali dulu pilotnya baru sukses. Nah, berarti pakai 10.1. Maka dari router 2 akan Oke, kita lanjut. Selanjutnya, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk router dan PC-nya. Kita tambahkan router di sini. Lalu PC satu lagi. Oke. Kemudian saya hubungkan dari PC 3 ini ke router 2. Dan juga harusnya dari router 2 itu ke router yang baru. Tapi sebelum itu router ini saya ganti nama dulu ya. Jadi misal jadi router 3. Nah, masalahnya adalah di router ini itu hanya punya 2 interface saja. Jadi kalau misal kita cek di sini do show IP interface brief, perhatikan bahwa router ini hanya punya EVA00 dan EVA01. Jadi kita nggak akan bisa nih menghubungkan dari router 2 ke router 3. Kita bisa coba ya. Nah, perhatikan, the cable cannot be connected to that port. Jadi nggak cukup nih interface di router 2. Maka dari itu, kita akan simpan dulu konfigurasinya. Jadi do write. Jadi nggak cukup nih interface di router 2. Maka dari itu, kita akan simpan dulu konfigurasinya. Jadi do write. Ya, kita simpan di router 2. Kita menjadi do write. Kemudian kita masuk ke physical. Kita shutdown dulu. Oke. Tapi sebelum shutdown, ingat-ingat harus di do write. Harus disimpan dulu konfigurasinya. Kalau enggak, nanti konfigurasinya akan hilang. Jadi di sini saya shutdown, atau ini saya zoom dulu ya. Nah, di sini ada shutdown, ini saya klik. Kemudian, di sebelah kiri, nanti ada pilihan NM1FETX. Nah, ini silahkan diklik, kemudian di drag. Oke, sudah terpasang. And drop ke bagian yang kotak besar ini. Saya lepas di sini. Nah, ini artinya kita menambahkan satu interface. Ini saya nyalakan lagi. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah hidup. Saya kembali ke CLI. Dia masih booting. Tapi sekarang, kalau kita coba hubungkan dari router 2 ke router 3, itu bisa. Jadi di sini ada tambahan F. Oke, di sini coba kita tambahkan dari sini. Sini. Oh, oke, bisa. 10 ya.
Oke, jadi intinya itu tadi yang baru saya tunjukkan adalah cara menambahkan interface pada router Cisco. Oke, selanjutnya kita coba desain untuk IP addressing-nya. Jadi ini saya geser dulu ya. Jadi nanti untuk IP addressing-nya dari router 2 ke 10 dari router 3 yang menuju ke PC. Oke, seperti enable conft interface FH10 no shutdown. Tadi IP-nya adalah 10.20.21. Jadi IP address 10. Lalu kita untuk IP address-nya itu 10.20.20.1 255.255.255.0. Oke, di router 2 selesai. Lanjut di router 3. Kita config di FA01 dulu. Jadi di sini no enable conft interface FA01. Oh maaf, salah ya. Jadi interface FA01 seperti ini. No shutdown. Kemudian IP-nya yaitu 10.20.22. Jadi IP address 10.20.22. address-nya 10.20.20.2 lalu 255.255.255.0. Oke, seperti ini. Kemudian kita konfigurasikan juga IP address di FA00 yaitu 3.1 ya. Jadi IP address 192.168.3.0 255.255.255.0. Ini harusnya bukan 3.0 tapi 3.1. Oke, sudah selesai sampai di sini. Tapi di sini warnanya masih merah. Hal ini karena kita belum no shutdown ya harusnya. Oke, kita coba cek dulu. Do show IP interface brief. Oke, di sini tadi ternyata saya melakukan kesalahan ya. Bahwa sebelum mengetikkan IP ini, saya lupa belum masuk ke interface FA00. Jadi IP di FA01 itu ketimpa. Jadi di sini saya masuk interface FA01 dulu. Saya ulangin IP address-nya 10.20.22 255.255.0. Kemudian interface FA00 no shutdown. Kita cek, pastikan dia hijau. Nah, sudah hijau, baru IP address-nya 192.168.3.1. Oke, kita sudah selesai di router 3. Terakhir kita konfigurasikan IP di PC 192.168.3.1. Oke, kita sudah selesai di router 3. Terakhir kita konfigurasikan IP di PC 3 ya. Lalu kita ke PC 3. Desktop IP configuration 192.168.3.10.
subnet masknya sudah benar, gateway-nya adalah IP dari router 3, yaitu 192.168.3.1. Oke, kita sudah selesai seperti ini. Selanjutnya pada video berikutnya kita akan membedakan. Sebelumnya tadi ada PC 2, harusnya ada A1. Kalau nggak sesuai dengan pertek do show IP route. Perhatikan bahwa dia punya 4 routing ya. Ada 3 yang connected dan ada 1 yang static. Sesuai dengan perhitungan kita. Juga sudah C3 seperti ini. Titik tahu dia titik 0. Router 0 255 255. Kita langsung ke 1 N connect ini langsung IP route tipe IP route 10.20.20.0 lalu 255.255.0. Jadi ini destination-nya ya. Nah, dari router 1, kalau mau ke 10.20, itu lewatnya tentu saja router 2, yaitu 10.10.2. Berarti di sini 10.10.10.2. Oke. Selanjutnya, dari router 1 harus menambahkan ke 3.1 juga. Jadi di sini IP route 192.168.3.0. Jadi yang kita tambahkan networknya ya. 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya atau next hop-nya itu tetap. Jadi kalau dari router 1, kalau mau ke 3.0, itu kan pasti dia harus lewat ke router 2 dulu ya. Jadi gateway-nya itu tetap 10.10.2. Mau di sini ada berapa router pun, jadi katakanlah di sini ada puluhan router pun, gateway-nya itu tetap 10.10.2. Jadi di sini kita isikan 10.10.2. Oke, sampai saat ini harusnya si router 1 sudah lengkap tabel routingnya. Dia sudah. Jadi di sini kita isikan 10.10.2. Oke, sampai saat ini harusnya si router 1 sudah lengkap tabel routingnya. Dia sudah punya 5 tabel routing. Kita bisa tambahkan di sini. Tadi static ke 10.20.20.0/24. Gateway-nya 10.10. Oke, jadi di dalam hal ini kita punya satu yang 3.5.0. Gateway-nya itu adalah IP dari router 3, yaitu 10.20.20.2. Jadi di sini 10.20.20.2. Kita cek do show IP route. Perhatikan sekarang router 2 sudah punya 3.0. Jadi di sini 10.20.20.2. Kita cek do show IP route. Perhatikan sekarang router 2 sudah punya 3.0 lewatnya 10.20.20.2. Jadi di sini kita bisa tambahkan di tabel routing static ke pattern ya teman-teman. Jadi di router 3 perlu menambahkan 3 routing lagi, yaitu 2.0, 10.10.0, dan 1.0. Kita mulai. Di router 3, enable conf-t. Kita mulai dari yang terdekat dulu, yaitu networknya PC2. Jadi IP route destinasinya 192.168.2.0.
255.255.0. Gateway-nya berarti IP-nya router 2, yaitu 10.20.20.1. Oke, jadi di sini 10.20.20.1 seperti ini. Lanjut, kita tambahkan tentang 10. Jadi di sini IP route 10.10.10.0, 255.255.255.0, gateway-nya 10.20.20.1. Jadi gateway dari router 3 mau kemanapun, jadi mau di sini ada berapa router pun, gateway-nya tetap IP-nya router 2, yaitu 10.20.20.1. Oke, ke 2.0 sudah, ke 10.10.0 sudah, terakhir kita tambahkan ke 1.0. Jadi di sini IP route 192.168.1.0, 255.255.255.0, gateway-nya tetap, yaitu 10.20.20.1. Oke, jadi sekarang harusnya di router 3 juga sudah lengkap ya. By default ada 2 routing, kemudian kita tadi sudah menambahkan 3 routing. Kita bisa cek dulu ya, do show IP route. Perhatikan di sini, kita punya 2 yang connected, dan kita punya 3 yang static. Sekarang kita bisa tambahkan ke catatan di sini. Jadi kita coba 310 Ke PC sini. dan yang ketiga itu berhasil. Kita ping, sudah lengkap semua, harusnya antar PC itu bisa saling komunikasi. Kita bisa tes ya, misal dari PC 2 ke PC 3, kita ping 192.168.310, harusnya nanti awalnya fail dulu, setelah itu berhasil. Oke, yang pertama timeout. Harusnya timeout dapat lalu berhasil. Yang kedua sepertinya juga masih timeout. Dan yang ketiga berhasil. Oke, berhasil ya berarti ya, dari PC 2 ke PC 3. Dari PC 1 ke PC 3, ping 192.168.3.10. Harusnya nanti yang 1 atau 2 fail dulu, setelah itu berhasil. Oke, perhatikan di Ping 92.168.3.10. Kita ping apakah bisa request timeout. Nah, langsung berhasil. dia berhasil juga. Nah, sampai saat ini artinya kita sudah Kemudian kita langsung, kalau gitu kita lanjut ke berikutnya. kalau kita lihat, satu router, di mana router ini adalah router 4, Kita tambahkan lagi dan router 4 ini nanti akan terhubung ke router 3. Tapi sebelum itu, kita tahu ya bahwa router ini hanya punya 2 interface, jadi kita harus tambahkan 1 interface terlebih dahulu di router 3. Di sini perlu kita save dulu ya, karena nanti ketika kita menambah 2 interface, jadi kita harus tambahkan 1 interface terlebih dahulu di router 3. Di sini perlu kita save dulu ya, karena nanti ketika kita menambahkan interface, kita harus restart si routernya. Kita harus matikan routernya, tambahkan interface, baru dinyalakan lagi. Nah, sebelum mematikan routernya, pastikan kita harus save konfigurasinya dulu. Jadi di sini write, ini sudah kesimpan konfigurasinya. Selanjutnya masuk ke physical. Ini kita bisa zoom in, scroll ke kanan. Di sini ada tombol on-off-nya, kita bisa klik. Nah, ini udah mati. Kemudian kita tambahkan NM1FATX. Ini kita tarik ke
kotak yang besar ini. Hidupkan lagi. Oke, kemudian kita nyalakan lagi ke CLI. Perhatikan dia masih booting ya. Tapi sekarang kita sudah bisa menghubungkan dari router 4 ke router 3. Seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan komputer juga. Jadi ada satu komputer lagi. Ini PC 4. Dan PC 4 ini tentu saja juga terhubung ke router 4. Untuk IP address addressing-nya, nanti kita akan menggunakan IP 10, 30, 19 ini saja ya. Oke, 10, no shutdown. IP-nya Kita ke rute 3, lalu conf t. Kita masuk ke int fa fa1 0. 10, 30, 31, 255, 255, 255. Lalu kita setting untuk IP address-nya 10 30 30 titik 1, lalu 255.255 25.0. 0. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan IP di router 4. CLI, di sini kita no, enable conf t. Kita mulai dari FA00, jadi interface FA00, no shutdown. Kemudian IP-nya adalah 10.30.32. Jadi IP address 10.30.30. Kita masuk ke int fa00, lalu kita no shutdown, lalu kita langsung pasang IP address-nya 22, 255, 255.0. Kemudian untuk FA01, kita no shutdown. IP-nya adalah 192.168.4.1. lalu kita masuk ke int fa01, kita no shutdown, Jadi IP address 192.168.4.1, 255, 255, 255.0. Oke, sudah selesai di router 4 juga. Terakhir kita perlu konfigurasi IP address di PC 4. Di sini masuk ke desktop, IP configuration. kita ke PC 4-nya, IP-nya 192.168.4.10. Subnet masknya sudah benar, kemudian gateway-nya adalah IP dari router 4, yaitu 192.168.4.1. Oke, nothing to Oke, sampai saat ini kita sudah selesai nih untuk konfigurasi IP addressing-nya. Nah, sebelum kita akhiri untuk video kali ini, kita akan coba tuliskan dulu routing tabel di semua router. Di situ ada di link komen pemahaman teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Konfigurasi static routing sehingga semua PC sudah bisa mencoba. Kita router 2 routing titik 10 30 30 30 Kita ke sini and conf t 0 dan langsung IP route 10.30.30.0, lalu 255.255.255.0.
255.255.255.0. Kemudian gateway-nya ingat ya, selalu tetap, yaitu 10.10.2. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan juga menuju PC 4, jadi 192.168.4.0, 255.255.0. Gateway-nya selalu tetap, jadi 10.10.10.2. Oke, sudah selesai di router 1. Di sini kita bisa tambahkan catatan ya, biar nggak bisa. Sampai di sini itu ke 10.30 dulu. Kita ke router 2. Lalu kontak langsung ke IP route. Jadi di sini IP route 10.30.30.0, 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya adalah router 3 ya. Jadi dari router 2 kalau mau ke sini tentu saja akan lewat router 55.255. Kemudian gateway-nya adalah router 3 ya. Jadi dari router 2 kalau mau ke sini tentu saja akan lewat router 3, yaitu 10.20.22. Oke, jadi di sini 10.20.22. Oke, selanjutnya ke yang 4.0 ke PC 4. Jadi IP route 192.168.4.0, 255.255.255.0. Gateway-nya 10.20.22. Oke, sudah selesai di router 2. Kita tambahkan catatannya juga di sini ya. Jadi kita tadi baru sekarang juga di router 3 itu hanya perlu menambahkan ke 4.0 saja. Karena yang 10.30.30 itu dia sudah tahu dari connected. Jadi ketika kita tadi konfigurasi IP 10.30.31, otomatis terbuat routing connected 10.30.30.0/24 connect IP route ke 192.168.4.0/24, atau sebenarnya bukan pakai slash ya, tapi pakai subnet mask seperti ini. Kemudian gateway-nya adalah IP router 4, yaitu 10.30.32. Jadi di sini 10.30.32. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang di router 4 sudah punya 7 routing saja ke 1.3 enable conft IP route 192.168.3.0, 255.255.255.0. Gateway-nya tentu saja IP-nya router 3, yaitu 10.30.31. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga ke network antara router 2 dan router 3, yaitu 10.20.20.0. Jadi di sini IP route 10.20.20.0, 255.255.255.0, gateway-nya sama, yaitu IP router 3, 10.30.31. Oh maaf, kurang satu ya. Oke, lanjut ke networknya PC 2. Jadi IP route 192.168.2.0, 255.255.255.0, gateway-nya 10.30.31. Jadi gateway-nya itu selalu sama. Kemudian 255.255.255.0, kemudian baru kita mau konfigurasi route-nya itu 10.10.30.1. Lanjut ke network antara router 1 dan router 2, yaitu 10.10.10.0. Jadi IP route
10, 10, 10, 0, 255, 255, 255.0. Gitunya tentu saja tetap sama ya. Jadi, kalau dari router 4, mau kemanapun, itu gateway-nya tetap sama, yaitu 10, 30, 31. Oke. Seperti ini. Dan terakhir ke PC1. Jadi IP route 192.168.1.0, 255, 255, 255.0. Gateway-nya sama, yaitu 10, 30, 31. Oke, sampai saat ini harusnya router 4 itu sudah punya 7 routing. Kalau nggak percaya, kita bisa cek do show IP route. Perhatikan di sini, kita memiliki 2 connected, dan kita memiliki 5 static. Seperti perhitungan kita tadi ya. 4, tetap ya. Kita tes lagi. Oke, kita tes semuanya. Dari sini ke sini. Kita tes lagi. Kalau kita tes lagi. Ini dulu. Oke, sukses. Sini ke sini, sukses. Dari sini ke sini, sukses. Sini. Oke, sukses semua. Successful. Terakhir kita tes dari PC1 ke PC4. Masih fail ya. Ini saya delete aja biar nggak bingung. Kita tes lagi ya, PC1 ke PC4, dan successful. Akhirnya ketika kita lanjut kan contoh kasus ini di switch ke komputernya. Oke, seperti ini. Dan terakhir, oke, kita tambahkan untuk PC dan switch. Di sini switch, kita tambahkan dulu switch. Kemudian PC. 1, 2, 3. Oke. 5, 6, 7. Kemudian kita langsung 1, 2. terakhir kita nanti juga perlu menghubungkan dari switch ke router. Tapi ingat bahwa di router itu hanya punya 2 interface. Kalau mau menghubungkan dari router 4 ke switch, berarti kita harus nambahkan 1 interface terlebih dahulu di router 4. Oke, di sini kita simpan dulu konfigurasinya. Jadi do write. Kemudian Dia akan menyimpan. kemudian masuk ke Lalu kita ke physical, kita matikan, terus kita masukin nm1ftx, kita hidupkan physical. Ini kita bisa zoom in. Kita turn off dulu routernya. Kemudian kita tambahkan nm1ftx. Seperti ini, kita nyalakan lagi. Kita kembali ke CLI. Dia butuh. Kemudian ini kita bisa hubungkan ya dari router 4 ke switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan VLAN-nya dulu di switch. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita akan konfigurasikan VLAN 4. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau pakai VLAN berapapun. Tapi di contoh kasus ini misal saya mau pakai 4. Dan 8 akan masuk VLAN 50. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau pakai VLAN berapapun. Tapi di contoh kasus ini misal saya mau pakai 40 dan 50 saja. Enable conf t. Kita bikin VLAN dulu. Jadi VLAN 40, exit, VLAN 50, exit. Kemudian langsung aja kita masukkan interface yang mengarah ke klien. Jadi yang ini EVA 01.
40. Lalu kita VLAN 40. Exit VLAN 50. Exit VLAN 50. Exit. Kemudian langsung aja kita masukkan interface yang mengarah ke klien. Jadi yang ini FA01 dan ini FA02. Jadi FA01 sampai 2 akan masuk VLAN 40. Interface range FA01 sampai 2, switchport mode akses, switchport akses VLAN 40. Oke, kemudian VLAN 40. Kemudian exit, kita masuk lagi ke INT range FA. kemudian yang mengarah ke PC7 ini FA03 dan yang ke sini FA04. Jadi FA03 sampai 4 akan masuk VLAN 50. Interface range FA03 sampai 4, switchport mode akses, switchport akses VLAN 50. Oke. Terakhir kita perlu konfigurasi trunk ya di interface yang mengarah ke router. Dalam hal ini adalah FA05. Jadi interface FA05, switchport mode trunk. Mode terang. Saya harap untuk konfigurasi VLAN ini teman-teman nggak bingung ya. Karena untuk konsep VLAN itu sebenarnya sudah kita bahas banyak banget di jadi subinstall kita no shutdown terlebih. Kita ke router 4. Kita N cont, kemudian kita INT FA1 tik 10 dan no shutdown. Lebih dahulu, kemudian kita bikin sub interface-nya untuk VLAN 40 dulu ya. FA10.40 encapsulation.1Q40 lalu encapsulation.1Q40. kemudian IP address-nya misal 192.168.40.1 255.255.0. Selanjutnya untuk VLAN 50, jadi interface FA10.50 encapsulation. Kemudian di sini NTFA 10.50, kemudian .1Q50 .1Q itu 50 and .1Q itu 50 dan IP address-nya 192.168.50.1 255.255.0. Oke, kita sudah selesai sebenarnya di router 4. Tapi kayaknya kita akan konfigurasi DHCP server sekalian. Jadi nanti di PC-PC VLAN ini biar dapat IP secara otomatis. Biar kita nggak network 192.168. kemudian IP DHCP full VLAN 40 40.0 255.255.255.0. Default routernya tentu saja IP dari VLAN 40. Jadi 192.168.40.1. Oke, lanjut untuk VLAN. lalu default
default router 92168.40.1 50, networknya 192.168.50.0 DHCP full VLAN 50. Kemudian network 192. Ini network 192.168.5.50. Aduh, kita sepertinya ada typo guys di situ. Di situ typo. Sini harusnya 50.0, 255.255.255.0. 255.0 dan default routernya 192.168.50.1. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server juga untuk VLAN 40 dan VLAN 50. Kita bisa konfigurasi DHCP client di PC 5 dulu. Kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server juga untuk VLAN 40 dan VLAN 50. Kita bisa konfigurasi DHCP client di PC. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi DHCP server juga untuk VLAN 40 dan oke, perhatikan dia dapat IP VLAN 4. Dan terakhir ini untuk VLAN ini masih VLAN 40. Kita cek-cekin VLAN-VLAN-nya. Ini VLAN 40 ya. DHCP Oke. Agak lama request IP address-nya. Gak mau. Karena mungkin saya salah masukin. Harusnya 40.1. Nah, ini dia mau yang 50. Yang 50 dia mau. Oke. Kita sepertinya harus membenarkan. Nah, di sini harusnya bukan sini tapi di ini router 4-nya. Kita ke situ dulu, lalu kita DHCP full VLAN 40, kemudian network 192.168.40.0, lalu 255.255.255.0, lalu default router itu 192.168.40.1. Oke, exit. Oke, harusnya di sini dia sudah bisa. Kita kesini lagi. Nah, DHCP. Nah, dia
langsung muncul. Oke, sip. Oke, perhatikan dia dapat IP 50, 3. Saya harap teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Selanjutnya di sini kita akan sebagai di router 40. Ada enable conft. Kita tambahkan ke VLAN 40, jadi IP route 192.168.40.0/24 atau pakai subnet mask ya sebenarnya. Jadi 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya dari router 3, kalau mau ke VLAN 40 berarti gateway-nya router 4, yaitu 10.30.32. Oke, jadi di sini 10.30.32. VLAN 40 sudah, selanjutnya VLAN 50. Jadi IP route 192.168.50.0, 255.255.255.0, 10.30.32. Jadi gateway-nya sama, yaitu IP dari router 4. Oke, router 3 sudah selesai, selanjutnya 10.30.32. Jadi gateway-nya sama. Oke, sepertinya pertanyaan tuh. P-route 192.168.50.0 lalu 255.255.255.0. Nah, di sini 10.30.30.30.2. Oke. Yaitu IP dari router 4. Oke, router 3 sudah selesai, selanjutnya di router 2. Tapi sebelum itu kita tambahkan catatan dulu ya. Sekali lagi sebenarnya catatan ini nggak wajib, nggak penting juga sebenarnya. Cuma untuk keperluan belajar, saya lebih suka menuliskan seperti ini. Jadi kalau misal kita mau cek tabel routing, kita nggak repot-repot. Kita juga menambah sudah 192.168.40.0, 255.255.255.0. Gateway-nya dari router 2, kalau mau ke VLAN 40, yaitu IP dari router 3. Jadi 10.20.22. Di sini 10.20.20.2. Oke, untuk VLAN 40 sudah. Kemudian kita tambahkan juga untuk VLAN 50. Jadi IP route 192.168.50.0, 255.255.255.0. Gateway-nya sama ya, jadi 10.20.20.2. Oke, terakhir kita konfigurasikan di router 1. Di sini kita enable conft. Kita tambahkan untuk VLAN 40 dulu. Oke, terakhir kita konfigurasikan di router 1. Di sini kita enable conft. Kita tambahkan untuk VLAN 40 dulu. Jadi IP route 192.168.40.0/24 atau kita pakainya subnet mask ya. Jadi 255.255.255.0. Gateway-nya dari router 1 kalau mau ke VLAN 40 yaitu IP dari router 2. Jadi 10.10.2. Oke, seperti ini. Kemudian untuk VLAN 50 IP route 192.168.50.0, 255.255.255.0, 10.10.10.2. Oke, kita sudah selesai harusnya. Sekarang kita bisa coba tes ini yang ketiga. VLAN 40 hasil. Oke, sudah semua harusnya kita tes semua, harusnya dia bisa saling ini saya delete dulu dari sini ke sini. Sukses pilot terus sini ke sini. Pilot dari sini ke sini. Sukses. Nah, sini ke sini. Sukses, lalu dari sini ke sini. Pilot, kita ulang lagi. Kita ulang lagi, harusnya habis ini dia bisa. Oke, sukses. Oke, sukses.
Nah, sepertinya itu saja dari saya. Semua sudah terkonfigurasi dan semua sukses semua. Mohon maaf jika lama dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.